Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Jusainika MPD. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan atau memaparkan tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum yang beranggotakan 1. Nuraini dengan NIM 2012500018, 2. Nandi Asradi Palepi dengan NIM 2012500019, 3. Elsa Fitriana dengan NIM 2012500020. Baik, mari dengarkan para rekan-rekan saya memaparkan materi. Materi pertama ada 1. Kinerja kepala sekolah. Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata job performance, yaitu prestasi kerja yang dicapai seseorang di dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja dapat dimaknai sebagai ekspresi potensi seseorang berupa perilaku atau cara seseorang dalam melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang memegang jabatan sebagai pemimpin. B. Indikator kinerja kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga pendidikan dan manajer seorang figur yang memegang kedudukan yang sangat penting dalam proses kehidupan suatu keberhasilan sekolah kepemimpinan kepala dalam menjalankan peran dan berkembang atau tidaknya kehidupan sekolah yang menentukan keberadaan sekolah tersebut di tengah-tengah masyarakat dan kemampuan dalam merespon kebutuhan dan harapan masyarakat. Mengingat kedudukan sebagai seorang begitu penting, maka dalam menilai kinerja sekolah karena dapat berkat kepemimpinannya inilah akan menentukan baik tidaknya kinerja sekolah yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu yang kedua ada tugas dan peran kepala sekolah. Sebagai orang yang mendapat tugas tambahan, berarti tugas pokok kepala sekolah tersebut adalah guru, yaitu sebagai tenaga pengajar dan pendidik. Di sini berarti dalam suatu sekolah, seorang kepala sekolah harus mempunyai tugas sebagai seorang guru yang melaksanakan atau memberikan pelajaran atau mengajar bidang studi tertentu atau memberikan bimbingan. Berarti kepala sekolah menduduki dua fungsi, yaitu sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas kepala sekolah dapat diakronimkan menjadi EMANSLIM. Yang pertama ada education, yang kedua ada manager, yang ketiga ada administrator, yang keempat ada supervisor, yang kelima ada leader, yang keenam ada inovator, dan yang ketujuh ada motivator, dan yang terakhir ada entrepreneur. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan kinerja kepala sekolah. Pendekatan kepemimpinan kepala sekolah dalam profesionalisme guru termasuk ke dalam pendekatan personal dan instansi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karakteristik kepemimpinannya. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari faktor orang yang dipimpin. Keduanya saling tergantung, sehingga yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lain. Dan terakhir, materi yang keempat yaitu rencana kegiatan tindak lanjut kinerja kepala sekolah. Terdapat beberapa rencana tindak lanjut kegiatan kinerja kepala sekolah, yakni yang pertama ada kepala sekolah melakukan pengawasan proses pembelajaran dengan objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Yang kedua, ada kepala sekolah melakukan supervisi proses pembelajaran terhadap seluruh
guru setiap tahun. Yang ketiga, ada kepala sekolah memantau proses pembelajaran. Dan yang keempat, ada kepala sekolah menindaklanjuti hasil supervisi proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, kepala sekolah menyusun, yakni diantaranya laporan pemantauan, laporan supervisi, laporan evaluasi proses pembelajaran, dan yang terakhir program tindak lanjut. Dan yang terakhir ada kepala sekolah melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan proses pembelajaran, yakni proses pembelajaran pengawasannya tersebut minimal yakni 1 tahun terakhir. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nuraini dan Saudari Elsa Fitriana yang telah memaparkan materi. Kemungkinan itu saja yang bisa kami paparkan dari kelompok 4. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.